Silakan. Nah, kan di calling bisa. Nanti kirimnya informasi. Nanti tinggal diginiin di tingkat bawahnya. Terus ngeliatin laptop. Tingkat bawahnya ditekan. Bawahnya? Ditekan enggak layarnya bagian bawah. Ditekan bukan ditekan. Ditekan lihat getar. Oh, sampai getar. Yang ini. Yang ini. Itu. Hmm. Oh, jadi ilustrator. Cek. Dokter Kunto, bisa dengar suara saya? Oke. Dokter Kunto. Iya. Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Mbak, Mas, Om, Tante semuanya. Kami dari klinik Raisa, Vaksin Raisa akan melakukan live IG tentang edukasi tentang vaksinasi COVID. Hari ini kita akan bersama narasumber kita, Dokter Kunto dari Corner Wonosari. Saya sendiri Dokter Sinta dari dari Raisa Center. Oke, selamat sore Dokter Kunto. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa kita mulai atau masih mau menunggu? Sampun monggo derek. Lagi? Oh, oke. Ya, monggo. Baiklah, kalau gitu kita langsung saja mulai dari Dokter Kunto untuk menyampaikan materi tentang vaksinasi COVID di hari ini, Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Monggo Dokter Kunto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait banyaknya pertanyaan dari masyarakat. Kebetulan saya di sini selain bekerja di Raisa Corner Wonosari, saya juga ditunjuk sebagai dokter vaksinator di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari. Nah, dari situ saya menemukan banyak pertanyaan dari masyarakat secara umum. Mereka itu ditunjuk ikut vaksin, tapi pertanyaannya banyaknya adalah, oh, saya ikut vaksin nggak ya? Nah, ikut vaksin nggak ya itu artinya dalam hal dengan berbagai kondisi profil mereka, terutama dari kesehatannya. Ada yang bertanya karena, oh saya menderita hipertiroid dok, gimana ini? Oh saya ini ibu menyusui dok, gimana ini? Boleh ndak? Oh saya ada riwayat sakit mah kronis ini dok, boleh ndak? Nah artinya di situ pertanyaannya secara umum hampir sama. Nah di sini saya ingin menerangkan ke rekan-rekan semua di sini bahwasanya seperti apa saja sih kondisi untuk vaksin COVID itu sendiri. Nah, karena pada tahap awal kita di Indonesia ini adalah yang digunakan adalah vaksin CoronaVac atau Sinovac. Nah, nanti saya akan banyak berbicaranya adalah terkait dengan vaksin Sinovac. Nah, untuk mengawali, yang pertama kita mengetahui dulu bahwa vaksin itu adalah obatnya atau kita punya antigen atau dari zat dari
sumber penyakit bisa diambil secara menyeluruh, dilemahkan, atau dimatikan, atau prosedur lain sesuai dengan perkembangan ilmu sekarang. Nah, itu fungsinya nanti kemudian dilakukan penyuntikan ke tubuh kita atau pasien pada kondisi yang sehat. Nah, artinya apa? Ketika vaksin itu disuntikan, diharapkan nanti akan terbentuk suatu imunitas tubuh, yaitulah yang kita sebut adalah imunisasi. Jadi, imunisasi itu tujuannya adalah mengenalkan kita terhadap suatu bahan yang menyebabkan kita sakit, baik itu bisa virus, bakteri, atau toksin, yang mana dengan kita mengenal itu kita bisa diharapkan menjadi kebal. Nah, karena prinsipnya imunisasi itu sebenarnya tak kenal maka tak kebal. Nah, kalau kita kenal bisa membentuk suatu kekebalan. Nah, kebal itu sendiri yang perlu kita lihat adalah ada beberapa hal. Nah, kita sering baca di berita itu, ternyata vaksin Sinovac efikasinya hanya 65,3. Ini kira-kira efektif enggak? Nah, sebenarnya kebal pada imunisasi itu tujuannya ada dua. Kebal yang satu tujuannya adalah untuk mencegah terkena penyakit. Yang kedua adalah untuk mencegah keparahan ketika terkena penyakit. Jadi ada efikasi, ada effectiveness. Efikasi itu jadi membandingkan kelompok yang placebo atau yang diberikan bukan vaksin dibandingkan dengan orang yang diberikan vaksin, dievaluasi dalam beberapa waktu. Nah, dilihat selisihnya. Selisihnya itu ternyata pada kelompok yang divaksin itu ternyata menurunkan angka kejadian positif 65,3. Nah, sedangkan effectiveness adalah mencegah orang itu sakit yang parah sampai masuk di rumah sakit. Nah, untuk vaksin COVID sendiri secara umum ada yang efikasinya tinggi, ada yang efikasinya sudah memenuhi WHO seperti Sinovac ini sudah 65,3, artinya kan kriteria WHO adalah lebih dari 50. Nah, kemudian effectiveness-nya seluruh vaksin COVID yang ada sekarang ini mayoritas di atas 90%. Jadi kita kan sering di berita melihat itu, setelah divaksin ternyata masih kena COVID ini. Nah, sebenarnya di situ kita lihatnya adalah bukan efikasinya, tapi effectiveness. Nah, yang divaksin tadi kena sakit, dari sekian banyak yang sakit itu, berapa yang sampai mondok? Nah, biasanya orang yang terkena pun, kalau dia sudah setelah vaksin kedua, setelah 14 hari, setelahnya sudah terkena, nah itu angka kejadian mondoknya atau misal pun kena itu hanya tanpa gejala atau gejala ringan. Jadi kita harus membedakan mana yang kekebalan efikasi itu sebenarnya untuk lebih ke kekebalan komunal atau kekebalan yang memberi kekebalan secara masyarakat secara menyeluruh. Nah, kalau dibilang 65,3% itu efektif, apa enggak? Jelas. Artinya gini, contoh misalnya kita ambil sampel 1 juta orang nih. 1 juta orang diberikan vaksin, ternyata turun yang tidak positif ada 65,3%. Artinya dari 1 juta orang itu kita mencegah kejadian positif ada 653.000. Nah, artinya yang positif itu hanya sekitar 400.000 sekian. Nah, kalau kita asumsikan setiap 1 orang itu menularkan ke 3 orang lainnya, dengan tadi yang misalnya 1 juta menularkan ke 3 orang berarti 3 juta. Nah, kemudian 400.000 menularkan ke 3 orang berarti 1.200.000. Artinya kan kita mencegah penyebaran itu 3 juta dikurangi 1.200.000. Jadi kita sudah mencegah kasus 2 juta orang lebih yang mengalami kasus positif. Nah, artinya kan di situ untuk kepentingan kekebalan masyarakat itu sangat penting di atas 50% itu. Kemudian untuk kekebalan yang tadi effectiveness
yang 90%, itu sebenarnya kita juga memberi manfaat kepada kita pribadi, kekebalan personal. Jadi, ketika saya kena, itu misal pun saya kena hanya positif saja, hanya positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Nah, itu yang perlu kita luruskan terkait banyaknya pertanyaan, ini efikasinya aja hanya 65,3. Padahal di dalam suatu vaksin imunisasi itu yang dilihat selain efikasi adalah effectiveness atau kemampuan vaksin dalam mencegah kejadian keparahan. Nah, kemudian yang penting lagi kita lihat apakah vaksin Sinovac ini aman. Nah, ini kan pertanyaan secara dasar seperti yang kita dapat di masyarakat ketika saya melaksanakan itu kan secara umum pertanyaannya itu. Nah, jadi prinsipnya vaksin itu secara umum dengan yang teknik lama, teknik yang sudah teruji kemanfaatannya, itu ada vaksin yang hidup atau vaksin yang mati, vaksin yang inaktif. Nah, sementara vaksin Sinovac ini adalah termasuk vaksin yang inaktif. Untuk vaksin yang hidup tapi dilemahkan, itu ada kelebihannya. Kelebihannya adalah dia memicu respon kekebalan antibodi itu lebih bagus daripada vaksin yang mati. Tapi memang masih ada resiko orang itu ketika dia dipaparkan dengan yang bakteri hidup atau virus yang hidup dilemahkan, itu akan timbul demam atau timbul kipinya, itu resikonya lebih tinggi. Sedangkan pada vaksin yang inaktif, itu mustahil untuk ketika disuntikkan bahan inaktif atau virus yang mati itu terus malah menyebabkan sakit, itu secara keilmuan tidak mungkin. Nah, jadi jangan khawatir, jangan-jangan ini setelah disuntik vaksin Sinovac kok malah jadi positif. Nah, itu bukan karena vaksinnya. Jadi secara umum vaksin Sinovac ini kan dia sifatnya inaktif. Dengan pendekatan pembuatan vaksin yang lain yang dia bersifat inaktif, itu secara keamanannya relatif aman diberikan kepada banyak kelompok. Nah, cuman memang pemerintah kita itu sudah bagus, sudah hebat secara bagaimana memikirkan ini terhadap resiko kedepannya. Jadi walaupun secara pendekatan vaksin Sinovac itu relatif aman karena dia inaktif, nah tapi tetap saja vaksin Sinovac itu adalah suatu vaksin yang baru. Jadi perlu tetap kita memikirkan bagaimana keamanannya secara general semua itu, walaupun dari vaksin lain inaktif yang lain secara umum aman, tapi tetap kita harus menjaga kehati-hatiannya. Makanya kan kita menemukan di dalam prosedur pemberian Sinovac itu screeningnya ketika awal kan ketat banget itu. Tensi harus kurang dari 140, kemudian tidak boleh ada sakit gula, ada macam-macam itu. Nah, semakin berkembangnya waktu, ada rekomendasi dari PABDI bahwa ini yang tensi asal tidak dari 180-110 dan tidak ada tanda-tanda hipertensi emergensi, hipertensi urgensi atau kegawatan, itu diperbolehkan untuk divaksin. Misalnya sakit gula, dia sudah terkontrol, rutin minum obat, diperbolehkan. Bahkan kemarin yang terbaru juga untuk lansia itu pun asal tidak ada nilai frailnya yang dia lebih dari 2, itu diperbolehkan untuk divaksin juga. Nah, artinya dulu juga ketika salah satu ini seperti yang ditanyakan di grup, apakah aman untuk ibu menyusui? Nah, itu juga rekomendasi yang terbaru, ibu menyusui juga diberikan vaksin. Istri saya juga sedang menyusui, ini kemarin juga diberikan vaksin. Artinya justru kalau secara pendekatan misalnya seperti influenza, pemberian vaksin influenza pada ibu menyusui itu justru diharapkan memberikan antibodinya lewat air ASI kepada bayi yang disusuinya. Walaupun antibodinya mungkin kadarnya cuma rendah, tapi memang antibodi yang diberikan oleh ibu yang memiliki kekebalan setelah divaksin itu dia tidak menularkan, jadi hanya memberikan antibodinya saja. Jadi
kalau secara teorinya vaksin Sinovac itu ketika diberikan kepada ibu menyusui malah ada kemungkinan memberikan perlindungan kepada bayi yang disusuinya. Nah, jadi karena untuk protap yang sekarang yang boleh diberikan baru untuk usia 18 tahun sampai 59 untuk yang diberikan secara umum, kemudian ketambahan lagi untuk kelompok yang lansia. Nah, untuk kelompok yang anak-anak ini memang belum ada rekomendasi. Jadi, saya tidak berani bicara banyak terkait, nanti untuk anak-anak gimana, itu kita menunggu rekomendasi dari para ahli. Kalau untuk sekarang, rekomendasi yang sudah ada adalah untuk usia 18 sampai 59, kemudian untuk yang lansia. Jadi kalau untuk yang anak balita atau anak-anak, itu memang belum ada panduan. Tapi prinsipnya, ketika ibu menyusui diberikan vaksin itu malah kemungkinan ada perlindungan untuk bayinya pada awal-awal usia awal. Nah, kemudian apakah vaksin Sinovac ini efektif dan aman? Nah, jadi contoh gini, kita lihat data satu di Israel. Di Israel itu selain pemberian kepada tenaga kesehatan, mereka mengutamakan kepada lansia. Nah, di sana kebijakannya banyak digunakan pada lansia. Nah, untuk kejadian umum infeksi coronavirus berdasarkan rentang usia, nah pada usia 0 sampai 2 tahun itu angka kematian 1,2. Kemudian dari 3 tahun sampai 45 itu rentangnya variatif antara 0,2 sampai 1, berapa. Nah, kemudian setelahnya yang 45 sampai 59 itu 3,27 berapa. Nah, kemudian yang lebih dari 60 atau yang pada lansia secara global itu 11,29. Nah, artinya semakin bertambah usia, semakin rentan itu resiko terkena infeksi corona dan sampai meninggal itu resikonya lebih tinggi. Nah, makanya di sana ditetapkan untuk yang lansia itu diawalkan hampir bersamaan dengan yang tenaga medis. Nah, di sana ternyata didapatkan data anomali. Data anomalinya apa? Data anomalinya adalah pada lansia di sana itu malah ditemukan kejadian meninggalnya itu lebih rendah dari usia yang di bawahnya. Nah, artinya dibandingkan dengan yang global seluruh dunia, ternyata lansia yang diberikan vaksin Sinovac itu bisa mencegah keparahan sakitnya yang dia sampai dirawat di rumah sakit atau bahkan sampai meninggal. Kemudian data yang terbaru dari Indonesia, nah pada sebelumnya itu beberapa bulan setelah vaksinasi itu memang angka kejadian positif dan juga angka kematian di Indonesia itu menurun. Tapi Pak Menteri Kesehatan itu tidak berani menetapkan bahwa ini karena efek vaksin. Karena memang ada polanya adalah ini ketika pas liburan ini melonjak. Nah, kemarin pas tidak ada liburan menurun. Nah, yang dimungkinkan dari Pak Menkes itu, ini mungkin juga bukan dari efek vaksin, tapi bisa juga karena efek dari aktivitas masyarakat yang terbatas atau karena tidak mengikuti keluar liburan itu tidak dilaksanakan, jadi angkanya menurun. Nah, tapi dilihat lagi dari data yang lain, kemarin dari Satgas Covid juga melaporkan 3 hari yang lalu bahwasanya pada kejadian infeksi positif pada tenaga kesehatan dan juga angka kematian itu menurun sangat tajam. Nah, kalau kita pertimbangkan, kalau tenaga medis pasti walaupun liburan, walaupun masyarakat itu di rumah, tapi pasti kan di rumah sakit selalu kontak dan selalu beraktivitas di rumah sakit. Artinya resiko terpapar itu tinggi. Makanya ketika awal-awal itu tenaga medis banyak sekali yang terpapar sampai sakit parah, bahkan sampai kemudian meninggal dunia. Nah, data kemarin yang disampaikan itu ada salah satu misalnya dari Jawa Tengah. Pada sebelum pelaksanaan imunisasi
itu angka kejadian positif sampai 270 nakes. Nah, kemudian setelah pasca imunisasi itu turun hanya menjadi 20. Artinya kan ternyata setelah vaksinasi itu angka kejadian positif COVID pada tenaga kesehatan di Jawa Tengah itu menurun 13 kali lipat. Nah, artinya di sini kan kita bisa melihat bahwa manfaat vaksin COVID itu ternyata dari bukti statistika yang terkelompok tertentu yang karena saya melihat dari tenaga medis ya, karena memang di negara kita yang diberikan awal adalah tenaga medis, kemudian petugas pelayanan publik, baru nanti masyarakat lansia dan masyarakat yang lain. Nah, data yang sudah dilaksanakan awal di tenaga medis itu memang ternyata menunjukkan penurunannya sangat signifikan. Dan saya sendiri merasakan di grup WA saya dulu waktu awal-awal tengah pandemi itu, ya Allah, ketika melihat itu selalu terenyuh melihat rekan-rekan seperjuangan itu laporannya hampir setiap hari ada innalillahi, ada ucapan bela sungkawa. Nah, alhamdulillah beberapa bulan ini saya sangat jarang melihat laporan tersebut baik di grup manapun yang saya ada di grup WhatsApp. Nah, secara umum seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau yang lain hal belum jelas, silakan disampaikan. Baik, saya rangkum dari Dokter D. Saya dari Dokter Kunto menyampaikan bahwa ada kondisi layak vaksin, yaitu kondisi yang tidak ada gejala, terus tidak ada penyakit ataupun komorbid yang berat, ataupun komorbid yang terkontrol. Lalu jika komorbidnya belum terkontrol, contohnya asma, bisa ditunda vaksinnya. Lalu ada kepentingan dengan vaksin-vaksin lain. Mungkin Dokter Kunto bisa membantu menjelaskan, Dokter, buat para Bapak, Ibu, dan Mas, Mbak yang sedang menyimak ini, apakah ada vaksin lain selain vaksin COVID yang bisa kita lakukan untuk mencegah COVID saat ini jika memang belum menjadi subjek yang mendapatkan vaksin tersebut, Dokter? Oh ya, jadi ini rekomendasi dari WHO, itu ada vaksin yang disarankan untuk kita di tengah masa pandemi di luar vaksin COVID, itu adalah vaksin influenza dan juga vaksin pneumokokus. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan giliran untuk vaksin COVID, nah itu bisa mengisi dulu dengan melakukan vaksin influenza dan juga vaksin pneumokokus. Nah, kenapa vaksin influenza dan vaksin pneumokokus? Nah, ini memang masih penelitiannya, itu di vaksin influenza dia memberikan perlindungan silang. Ya, walaupun tidak seefektif misalnya diberikan vaksin COVID. Jadi, ada kemungkinan vaksin influenza itu memberikan perlindungan silang terhadap infeksi COVID dalam hal mencegah keparahan. Nah, kemudian yang kedua, untuk pneumokokus itu juga ketika kita kekebalan turun banyak, kemudian rawat inap lama di rumah sakit. Nah, itu salah satu faktor yang menyebabkan semakin parahnya itu juga adanya infeksi sekunder pneumokokus. Nah, itu juga bisa menurunkan resiko meninggal ketika terpapar infeksi COVID. Di lain hal, itu juga membantu juga untuk para tenaga kesehatan dalam hal menegakkan diagnosa. Jadi contoh, ada orang A ini dia sudah ada riwayat dalam 1 tahun terakhir ini sudah vaksin PCV sama influenza. Ada catatannya jelas. Nah, dokter ketika ada masuk pasien dengan gejala demam, sesak, batuk, nah itu lebih cepat dokternya akan mendiagnosa. Oh, ini kan orangnya resiko ke arah pneumokokus, ke arah infeksi influenza secara umum. Ini sudah tersingkirkan langsung nih. Sudah bisa, dokter itu bisa berpikir, wah ini sudah bisa saya singkirkan karena status imunisasinya ada imunisasi PCV, ada imunisasi influenza, sekarang masa pandemi, nah langsung berpikirnya, wah ini jangan-jangan ke arah COVID ini. Nah, itu juga salah satu fungsinya untuk mempercepat diagnosa dokter dalam mengambil keputusan. Jadi, saran saya, karena itu tadi untuk
untuk usia pelaksanaan vaksin COVID yang sekarang dilaksanakan adalah itu tadi usia 18 sampai 59. Jadi untuk anak-anak 0 sampai 18 kan belum dikasih nih. Nah itu kalau khawatir, waduh anak saya gimana ini? Ini bisa diberikan nanti vaksin influenza. Mulai usia 6 bulan itu sudah boleh diberikan. Bahkan influenza itu nanti untuk usia lansia pun boleh diberikan. Nah, kemudian PCV-nya itu sudah ada di dalam program IDAI. Nah, nanti silahkan nanti berkonsultasi dengan dokter spesialis anak dari rekan-rekan semua atau dengan dokter umum vaksinator yang ada di klinik Raisa atau Raisa Center dan juga Raisa satelit yang lain. Silahkan nanti mereka semua sangat welcome, sangat terbuka untuk konsultasi. Kemudian yang berikutnya PCV, pneumokokus itu juga bisa diberikan dari usia masih balita, dan untuk orang tua pun juga nanti bisa diberikan. Nah nanti misalnya, wah ini saya dok, nggak tahu saya akan diberikan kapan untuk vaksinnya. Jangan-jangan nanti setelah saya diberikan vaksin, nanti malah saya dapat giliran jadi nggak bisa disuntik. Nah sebenarnya kalau secara teori vaksin COVID itu sendiri kan dia vaksin mati. Ketika misalnya kita disuntikkan vaksin influenza yang mati juga, jarak minimal memang secara teori umum bisa 14 hari. Tapi karena vaksin COVID itu adalah vaksin yang masih baru, nah datanya kan belum banyak nih yang kita dapat. Makanya tetap untuk kehati-hatian, rekomendasi dari kementerian itu adalah tetap walaupun vaksin mati jaraknya harus 1 bulan. Nah, jadi misalnya saya diberikan sekarang vaksin influenza atau vaksin PCV, nah nanti saya boleh diberikan lagi untuk vaksin COVID. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 20. Nah berarti tanggal 20 bulan April 2021 ya. Jadi tidak masalah misalnya setelah divaksin A, vaksin B, terus divaksin COVID, itu diperbolehkan dan malah lebih bagus karena perlindungannya lebih maksimal. Jadi ketika kita diberikan vaksin COVID, kemudian ada perlindungan tambahan PCV, kemudian tambahan influenza, itu insya Allah angka kekebalan kita juga lebih bagus terhadap infeksi. Nah memang tadi seperti tak bilang, kelebihan dari vaksin yang hidup itu lebih cepat menimbulkan antibodi. Tapi resiko timbul sakit karena vaksinnya memang lebih resiko timbul demam, macam-macam itu memang ada. Nah, kalau vaksin inaktif itu kelebihannya dia lebih safety, lebih aman. Tapi untuk menimbulkan respon kekebalan itu perlu waktu. Jadi satu perlu waktu, yang kedua perlu booster. Nah, booster yang kita lakukan sekarang adalah 1 kali vaksin, kemudian booster 2 minggu kemudian, atau dengan kondisi khusus misalnya terkena infeksi setelah vaksin 1 dijarak 3 bulan nggak apa-apa, itu tetap diberikan. Nah, cuman apakah nanti setelah 2 kali itu perlu di booster ulang apa enggak, itu masih kita menunggu rekomendasi ahli. Nah, jadi dan data lain, imunisasi setelah vaksin kedua, ada yang setelah 14 hari titer antibodi atau kekebalannya itu udah tinggi banget. Tapi ada juga yang masih rendah. Ada yang setelah 28 hari itu sudah tinggi banget, ada yang masih rendah. Tapi secara umum memang setelah 6 bulan dia sudah mulai naiknya titernya cukup tinggi. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan apa? Nah, jangan sampai kita seperti artis itu. Setelah divaksin merasa aman, wah langsung main kemana-mana, nggak pakai 3M nih. Ya, jadi memang rekomendasi dari Kementerian Kesehatan itu juga selain vaksin itu juga tetap harus menjaga protokol 3M-nya. Nah, 3M untuk menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dengan air, kemudian memakai masker, itu juga harus tetap dijaga meskipun sudah divaksin. Nah, jadi jangan terus jumowo setelah divaksin,
langsung wah aku nih aman ini, terus kemana-mana nggak pakai masker. Nah itu resiko nanti ditegur orang, resiko juga nanti kena sakit karena ternyata kekebalan kita kan nggak semua orang setelah dilakukan itu kan terus mengecek eh, daya kekebalannya berapa kan enggak. Jadi tetap amannya adalah harus tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan air keran, dengan sabun, itu walaupun sudah vaksin COVID. Ya, itu tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan lain? Ini dokter, untuk ini dokter, tentang KIPI tadi disebutkan dokter. KIPI Yes. yang paling sering terjadi apa dokter? Misalkan ada dari rekan-rekan yang sedang mengikuti live ini, aduh aku takut kemarin ada yang divaksin, ternyata ada yang positif, tadi sudah dokter jelaskan. Ya. Lalu kira-kira KIPI apa lagi dokter yang sering tapi tidak terlalu berat tapi sering terjadi saat setelah pemvaksinan itu apa dokter? KIPI yang paling sering dan saya sendiri mengalami adalah ngantuk. Jadi sehari itu waduh muap. Tapi nanti setelah 1-2 hari itu hilang. Kemudian yang berikutnya KIPI demam ringan, tapi biasanya itu hanya berlangsung 1 hari hilang. Kemudian KIPI yang berikutnya memar merah di tangan. Nah itu juga biasa, vaksin pada anak-anak pun juga sebenarnya sama seperti itu. Tapi prinsipnya KIPI yang ada itu hanya KIPI yang ringan. Untuk KIPI yang berat itu teramat sangat jarang sekali. Nah, bahkan untuk KIPI yang untuk kontraindikasi absolut artinya orang yang benar-benar nggak boleh divaksin itu secara umum adalah hanya orang yang alergi terhadap bahan vaksin. Jadi bisa bahan pelarutnya, bahan yang ada di dalam vaksin itu kalau dia alergi itu baru bisa timbul alergi berat. Itu pun itu sudah diantisipasi. Jadi biasanya shock seperti itu, shock anafilaksis, biasanya kan kita sudah di pelaksanaan sudah ada kit emergency itu. Nanti disuntik epinefrin, pelaksanaan seperti apa, itu biasanya hanya berlangsung beberapa waktu, selesai. Tapi memang untuk orang yang mengalami kondisi itu, untuk perlu vaksin kedua atau enggaknya, nah itu kemungkinan masih belum diberikan untuk yang kedua atau menunggu rekomendasi dari ahli. Nah, jadi kalau yang dulu itu tidak diperbolehkan ada 2. Yang satu alergi terhadap bahan vaksin, yang kedua adalah imunodefisiensi yang akurat. Jadi contoh misalnya yang imunodefisiensi yang primer dan juga yang akurat. Tapi sekarang untuk akurat itu seperti yang HIV itu ternyata sudah diperbolehkan juga asal ada angka CD4-nya terkontrol juga, itu diperbolehkan. Artinya kalau dengan kondisi khusus seperti itu, memang sebaiknya kita kalau dari PABDI kemarin harus ada surat rekomendasi dari PABDI. Ya, tapi prinsipnya kalau dari dokter penyakit dalamnya menyatakan, wah ini orang hipertiroid dia bagus nih, ada surat rekomendasi dari PABDI, boleh. Dari PABDI itu bisa dari dokter penyakit dalam yang mengampu biasanya menterapi beliau-beliau ini yang sakit itu. Nah, jadi asal ada surat rekomendasi dari dokter penyakit dalamnya bahwa ini dinyatakan boleh, silahkan divaksin, tidak apa-apa. Oke, baik dokter. Untuk yang baru menyimak, saya ulangi dari penyampaian Dr. Kunto Budi bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dipastikan sebelum vaksin, harus sehat, tidak dengan komorbid ataupun dengan komorbid yang sudah terpantau. Lanjut selanjutnya jika belum terpantau komorbidnya bisa ditunda vaksin. Setelah vaksin pun tetap harus melaksanakan gerakan 3M ya dokter ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Lalu ada vaksin-vaksin lain yang dapat diberikan sebelum mendapatkan vaksin COVID atau setelahnya untuk menambah proteksi diri, yaitu vaksin influenza dan vaksin pneumokokus.
Lalu kipi tersering adalah mengantuk ya dokter. Ya. Lalu ada demam ataupun ruam di sekitar bekas suntikan. Untuk pemberian vaksin pada ibu menyusui juga sudah aman. Dari rekomendasi terakhir bahwa dapat diberikan, malah dinyatakan bahwa akan memberikan sedikit kekebalan untuk bayi yang mendapatkan ASI dari ibu yang diberikan, potong ya dokter ya. Oh ya, Lalu sedikit dokter, yang tidak dibolehkan selain itu adalah kondisi akut. Kondisi akut misalnya sedang demam 38 itu kan kondisi akut. Jadi terus ada lagi asma yang serangan akut, terus misalnya ada yang dia gagal ginjal kalau dia sudah rutin HD, kemudian terkontrol, kemudian dinyatakan diperbolehkan oleh dokter spesialis pengampunya, itu boleh diberikan. Tapi kalau pas kondisi akut, pas ureum kreatinin tinggi, dinyatakan tidak stabil, nah itu tidak boleh. Jadi kondisi akut penyakit apapun tidak boleh diberikan, ditunda. Tidak boleh itu saat akutnya, tapi ditunda. Oh sekarang asma nih, serangan akut, sekarang nggak boleh. Tapi seminggu lagi udah sembuh, boleh dijadwalkan. Kita mulai menjawab pertanyaan, dokter mungkin ya, sambil menunggu yang lain jika ada pertanyaan. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Agustina Ismoyo. Ini menanyakan, kalau pernah punya riwayat gula darah rendah, amankah untuk vaksin dokter? Oh ya, untuk rekomendasi dari PABDI untuk riwayat gula darah rendah itu tidak menjadi kontraindikasi. Nah, cuman memang kalau riwayat darah rendah itu nanti resikonya misalnya pas divaksin takut, nah nanti ada resiko pingsan karena takut nggak ada tenaga. Nah makanya boleh divaksin, tapi makan dulu ya. Ya persiapan sebelum berangkat makan yang kenyang, minum yang manis untuk menambah kadar gulanya. Nah nanti ketika vaksin ada rasa takut, tidak sampai pingsan. Tapi prinsipnya secara umum kondisi gula darah rendah itu tidak kontraindikasi. Berarti pemberiannya aman ya dokter untuk gula darah rendah. Kalau untuk tensi rendah, dokter pripun dokter menyambungkan pertanyaan yang sebelumnya tadi? Ya, tensi rendah itu juga kita evaluasi lagi. Jangan-jangan tensi rendah itu ada sebab lainnya. Ada sebab lainnya, contoh misalnya agak dehidrasi atau kurang cairan. Nah, nanti ketika untuk tensi itu kan nanti ada dokter umumnya yang men-screening ketika sebelum divaksin. Jadi dari dokternya itu akan menilai penyebab tensi rendahnya itu apa. Jangan-jangan nanti penyebab tensi rendahnya karena ada severe anemia atau kurang darah yang banget. Nah itu nanti bisa diperiksakan ketika pas dengan dokter pen-screeningnya itu bisa dikonfirmasi. Tapi prinsipnya tensi rendah yang hanya rendahnya tidak sampai banget 90/60 atau 100/70 tanpa ada kondisi pemberat atau yang mendasari yang kontraindikasi itu diperbolehkan, tidak apa-apa. Berarti dilihat juga dari biasanya calon penerima vaksin itu tensinya berapa ngoten gitu maksudnya? Kan nanti juga ada screening tuh dari dokternya. Oh ini rendahnya karena apa, kan di situ nanti akan dianamnesa dan diperiksa lebih lengkap. Lanjut ke pertanyaan kedua nih dokter, dari Mbak Salsabila Nadifa 88. Pertanyaannya, jika ada riwayat gagal ginjal akut tapi sudah lama tidak pernah kambuh, apakah boleh vaksin dokter? Terakhir kambuhnya itu tahun 2012 dokter. Oh ya, nah kondisi pernah gagal ginjal akut itu kan, ini kan periksanya 2012 ya. Nah terakhir kan tahun 2012. Kita kan nggak tahu nih 2013, 2014 sampai 2021 apakah gagal ginjal akut itu tidak ada gejala sisa atau mengarah menjadi gagal ginjal kronik, kan kita nggak tahu. Jadi saran saya adalah nanti tetap periksa dulu nih ke dokter spesialis penyakit dalam. Atau yang kalau di daerahnya ada konsultan ginjal hipertensi lebih baik. Tapi misalnya di daerahnya ada dokter
spesialis penyakit dalam. Nah, konsul dengan beliau, minta surat rekomendasi dari dokter spesialis penyakit dalam. Kan beliau nanti juga akan mengecek ada ureum, kreatinin, lain-lain. Kalau dinyatakan, oh ini terkontrol, baik, silahkan untuk vaksin. Ya, jadi dengan kondisi seperti Bapak itu, sama halnya kemarin saya dapat pasien itu riwayat hipertiroid 2 tahun lalu. Tapi nggak pernah periksa, nggak pernah minum obat. Bolehkah pas datang ya kondisinya kelihatan sehat? Ya, tapi prinsipnya adalah kita selalu memegang safety lebih awal. Jadi untuk keamanan bersama lebih baik tetap ada rekomendasi dokter spesialis ahlinya. Dokter spesialis penyakit dalam memberi rekomendasi atau dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Ya. Berarti untuk memastikannya memang harus diperiksakan terlebih dahulu ya dokter. Lalu diberikan lebih baik mendapatkan pengantar dari dokter pengampunya, dokter spesialis penyakit dalam ataupun dengan konsulan gagal ginjalnya untuk layak vaksin atau tidak. Ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter dari Mbak Rizka _Ita. Ini menanyakan, Dokter Budi izin bertanya, setelah vaksin pertama selang beberapa hari lalu terjadi batuk, tapi jarang sampai sekarang. Padahal sudah minum vitamin juga dok. Apakah itu kipi atau malah terjangkit COVID-19 ya? Oh ya. Nah, untuk penyebab batuk sendiri kan banyak. Nah, makanya saya bilang tadi ada selain vaksin COVID, batuk itu kan bisa sebab yang lain ada. Bisa dari influenza, bisa dari PCV, bisa dari yang lain itu juga bisa dari radang tenggorokan, dari tonsilitis, dari faringitis, sebabnya banyak. Nah, tapi prinsip yang kita pegang adalah vaksin inaktif ketika diberikan itu tidak akan menyebabkan sakit COVID. Jadi kalau misalnya terus nanti kok ada terinfeksi COVID setelah vaksin pertama, nah kemungkinan bisa dua. Ini sebenarnya sudah kena sebelum divaksin, dia sudah kena, tapi pas waktu divaksin masih fase inkubasi atau belum bergejala, kemudian muncul, baru setelah divaksin beberapa hari kemudian sakit COVID, atau yang kedua, memang sudah divaksin, baru kenanya setelah divaksin, tapi vaksinnya ini kan belum memberikan kekebalan. Itu tadi saya bilang, kekebalan untuk vaksin itu paling cepat 14 hari setelah vaksin yang kedua itu yang sudah hitungannya sudah optimal. Jadi kalau vaksin pertama itu memang masih belum memberi kekebalan yang cukup. Dan ada juga kasus yang setelah 14 hari, 28 hari setelah vaksin kedua pun titernya belum cukup. Masih bisa resiko, makanya saya bilang tadi tetap jaga 3M. Walaupun sudah divaksin. Nah, untuk kondisi ibu, saran saya tetap periksa ke layanan kesehatan terdekat ibu, untuk memastikan apakah sakit demam, sakit batuk pileknya itu penyebabnya apa, biar nanti terapinya lebih tepat. Karena kalau saya di sini kan menjelaskan ada cepatnya, ada ABCD, ada 20, nah nanti panjang sekali itu. Jadi akan lebih tepat untuk kondisi ibu. Itu sudah, apalagi indikasinya sudah batuk pilek beberapa hari, sudah minum vitamin, sudah usaha dengan yang tradisional belum ada perbaikan, nah itu memang sudah indikasi untuk periksa ke layanan kesehatan. Tapi jangan berpikiran bahwa ini aku jangan-jangan ini ke arah COVID, belum tentu. Nah, tapi ternyata misalnya ini ke arah COVID, nah penatarasan lebih cepat itu juga akan membuat prognosisnya lebih baik. Jadi saran saya memang segera periksa untuk memastikan penyebabnya apa dan agar terapinya nanti lebih tepat. Berarti menyambung yang barusan disampaikan Dr. Kunto, apakah sebelum vaksin kita harus cek dulu dok? Karena kan kita nggak tahu nih, kita terpapar atau sudah terpapar atau pernah terpapar, dok. Apakah kita perlu dan wajib untuk memeriksakan
diri sebelum vaksin COVID-19, dokter? Nah, sebenarnya tidak ada panduan untuk mengatakan harus dicek. Nah, jadi sebenarnya vaksin COVID sendiri saya bilang tadi adalah dia inaktif, dia relatif aman, makanya tidak ada rekomendasi untuk cek dulu. Artinya bahkan misal pun orang itu sedang positif tapi tanpa gejala, dia divaksin COVID, itu tidak ada kemungkinan untuk memperparah sakitnya. Jadi misal pun belum kena, kemudian kita cek, oh ini apakah positif apa negatif nih, kita berikan, itu juga tidak ada perbedaan signifikan antara misalnya, oh ini sudah kena tapi masih fase inkubasi disuntik, dibandingkan dengan yang tidak terkena sama sekali. Nah, itu tidak ada efeknya bahwa keimunisasinya itu akan menyebabkan sakitnya itu enggak. Jadi hanya nanti resikonya ya ada KP koinsiden. Jadi seperti di berita itu ada seorang pimpinan yang dia setelah divaksin kok malah positif COVID. Ya kemungkinannya kan hanya jadi berita yang simpang siur seperti itu. Tapi secara resiko medis sebenarnya ketika orang itu sakit asal tidak pas akut aja, ketika disuntik juga tidak memperparah sakitnya. Jadi tidak perlu berlebihan ketika mau disuntik harus cek titer dulu, enggak perlu. Dipastikan apakah positif enggak perlu. Pun demikian misalnya saya pernah COVID, terus titernya sudah 250 lebih. Apakah saya divaksin ulang saya enggak usah kan titernya udah tinggi. Nah, saya tetap akan ikut walaupun titer saya sudah tinggi, sudah kebal. Karena apa? Ketika saya titernya sudah menunjukkan kebal, sudah titernya tinggi, ketika divaksin ulang saya nggak ada resiko negatifnya, nggak ada resiko saya malah jadi sakit, enggak. Tapi ada kemungkinan satu mungkin mubazir, diberikan nggak ada manfaatnya mungkin. Yang kedua mungkin manfaatnya, tadinya di atas 250, mungkin 500 ya. Setelah di booster jadi 750 mungkin saja. Mungkin saja misalnya di booster 2 kali hanya bertahan nanti 1 tahun ke depan, ketika di booster lagi setelah titernya tinggi bisa bertahan sampai 2 tahun mungkin saja. Tapi itu belum pasti karena belum ada penelitian atau panduan yang menunjukkan seperti itu. Jadi prinsipnya saya tetap akan vaksin juga. Berarti vaksin yang masuk ke Indonesia saat ini dinilai sudah cukup aman ya, diberikan kepada penyintas COVID ataupun yang sedang terjangkit COVID ataupun yang belum terjangkit COVID nih dokter ya? Ya, cuman memang kita prinsipnya adalah kehati-hatian itu tadi. Karena pengetahuan di masyarakat kan berita itu kan, berita yang buruk itu adalah berita yang laris. Contoh nih, misalnya kenapa kok pada dahulu ketika tensi di atas 140, misalnya 180, itu belum diperbolehkan. Nah, karena ada resiko KP koinsiden. Contoh misalnya ada orang A tensinya biasanya 180 nih, tapi nggak pernah rutin kontrol. Nah, hari ini disuntik, selang 2 hari karena tensinya yang nggak pernah terkontrol, karena kolesterolnya yang tinggi, terjadilah serangan stroke atau serangan jantung, kemudian meninggal. Nah, padahal penyebab meninggalnya apa? Karena tensinya yang tinggi, karena kolesterolnya yang tinggi, kemudian meninggal. Tapi di berita munculnya apa? Wow, setelah disuntik COVID, 2 hari kemudian meninggal. Nah, itulah yang kita harus hati-hati. Makanya untuk penyintas COVID tetap sebaiknya menunggu sesuai rekomendasi dari ahli, tetap sesuai dengan panduan, walaupun boleh tetap menunggu 3 bulan. Berarti rekomendasi untuk penyintas adalah 3 bulan ya dokter? Ya, 3 bulan. Ini dokter, menyambung yang tadi untuk titer yang disampaikan tadi. Maksudnya titer itu kan berarti bukan menjadi patokan kita akan respon tubuh kita bagaimana jika kita terserang COVID, kenapa mboten dokter? Ya, sebenarnya titer itu kan hanya memberi gambaran umum. Jadi tidak selalu orang yang titernya tinggi terus kebal.
banget itu juga enggak, kan masih banyak faktor yang lain. Tapi memang secara umum titer yang tinggi itu bisa menunjukkan orang itu kemungkinan kalau kena hanya mungkin sakitnya ringan atau tanpa gejala. Tapi titer yang rendah itu lebih beresiko kalau kena masih mungkin kena yang sedang atau yang lebih parah itu masih mungkin. Jadi titer itu juga bisa menjadi acuan, tapi juga bisa tidak. Artinya jangan merasa kalau titernya tinggi setelah 250 terus aman, enggak juga. Karena titer itu juga kita kan belum tahu. Ini titer 250 sekarang, nanti selang 3 bulan jangan-jangan udah turun jadi 100. Jangan-jangan udah turun jadi 2. Nah, apakah jenengan mau terus sekarang tinggi 250, nanti setiap bulan mau ngecek? Kan biayanya malah mahal, kurang kerjaan pula. Nah, lebih nyaman apa? Walaupun saya titernya 250, tapi karena saya nggak tahu nih, ilmu sekarang itu kan belum tahu titernya itu bertahan berapa bulan, berapa tahun, nggak tahu. Karena nggak tahu ya lebih baik cari aman. Cari amannya apa? Ya tetap melaksanakan 3M. Walaupun saya titernya tinggi, tetap melaksanakan 3M. Karena nggak tahu ini, karena masing-masing orang pun bisa beda. Orang A dengan titer 250, yang A turun setelah 3 bulan, yang lainnya turun setelah 1 bulan, ada yang setelah 1 tahun, kan bisa saja. Ya, jadi tetap prinsipnya walaupun vaksin, tak peduli apapun titernya, entah statusnya kebal ataupun enggak, 3M itu wajib. Berarti tidak usah terus habis vaksin berbondong-bondong untuk mengecekkan titer antibodinya juga berarti ya dok ya? Nggak perlu. Nanti malah mengakibatkan perkumpulan malah memicu penularan yang baru lagi. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu cek pada misalnya dengan, wah saya penyintas nih, terus ada orang lain yang ada sedang berat, butuh di transfusi plasma konvalesen, nah titer itu dibutuhkan untuk kasus-kasus seperti itu. Oh ini titernya digunakan untuk indikasi medis, dokter nggih. Ya, jadi tidak untuk umum mengetahui, tidak urgent untuk masyarakat umum mengetahui titernya nggak tentang. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dokter, ini dari Mbak Desi 77580. Kalau untuk vaksin COVID, kapan bisa vaksin mandirinya dokter? Oh ya. Ini sudah ada dari beberapa instansi juga untuk mendaftarkan dari pemerintah. Tapi dari pemerintah sendiri memang untuk vaksin mandiri itu masih dipertimbangkan karena pemerintah masih mampu menghandle. Jadi target untuk mencapai, jadi tujuan utama vaksin Sinovac ini sama seperti ketika dulu wabah polio, ketika tahun 95 diajarkan pekan imunisasi nasional. Nah itu kan dilaksanakan oleh pemerintah semua. Nah sekarang pemerintah itu bertanggung jawab masih melaksanakan secara ditanggung pemerintah. Nanti kalau misalnya sudah ada instruksi dari pemerintah, oh ini dibuka untuk akses layanan mandiri, nah itu nanti baru boleh silakan. Tapi untuk sekarang misalnya ada yang mandiri, bilang bisa itu kemungkinan belum ada yang bisa melaksanakan. Nah, nanti biasanya masih dari pemerintah ya, izin dari pemerintah. Untuk Mbak Desi sudah dijawab Dr. Kunto bahwasanya sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat diberikan oleh pihak swasta karena masih dari pemerintah, dari program pemerintah. Ya, karena hitungan dari pemerintah untuk mencapai kekebalan imunitas itu target 60-70% warga terimunisasi. Nah, sedangkan warga kita kan 267 juta. Nah, 2/3-nya kan sekitar 180 juta. Ketersediaannya vaksin yang akan didatangkan itu 188 juta. Jadi pemerintah merasa masih cukup. Masih mampu, masih tertangani. Ya. Ini selanjutnya dokter dari Ibu Monica _5. Dokter izin bertanya, saya punya alergi dingin, kemudian dari dokter diberikan obat metilprednisolon. Apakah bisa diberikan vaksin COVID ya dok? Karena setahu saya bisa menghambat efektivitas vaksinnya. Apa enggak? Oh ya,
Nah, biasanya untuk kasus-kasus yang alergi yang kronik itu memang nanti ada dari dokter ahli, ada tapering off. Jadi dosisnya mulai diturunkan, baru setelah diturunkan, dievaluasi sama dokter spesialisnya, dinyatakan layak, boleh divaksin. Jadi prinsipnya untuk kasus ibu harus ada rekomendasi dari dokter spesialis penyakit dalam pengampu ibu. Nah, jadi monggo nanti ibu periksa sowan lagi ke dokter spesialis penyakit dalam yang mengampu ibu. Oh gimana ini dok, saya boleh vaksin enggak? Kalau dari dokternya, oh nanti dulu. Ini saya sesuaikan dulu ya dosisnya. Nah, biasanya belum dikasih rekomendasi. Nanti kalau dokternya sudah, oh ini sudah aman nih, sudah tapering off, sudah kondisinya stabil, diberikan vaksin, dokternya mengasih surat rekomendasi, silahkan vaksin sesuai tempat yang ditunjukkan. Berarti kembali ke penjelasan awal bahwa penyakit apapun, jika misalkan masih ada keluhan, lebih baik dikonsulkan ke dokter penyakit dalam Ya, atau dokter vaksinatornya atau yang terutama misalnya metilprednisolon itu kan imunosupresan juga. Nah, biasanya kan ada fase tapering off, sama halnya misalnya untuk misalnya dengan psikiatri, kasus-kasus psikosomatis, itu kan juga nanti penyesuaian dengan tidak harus dokter penyakit dalam, misalnya dari dokter spesialis jiwanya ada obat rutin A, B, C. Kalau dokter vaksinatornya itu meminta untuk apa ada surat rekomendasi ahli lah, itu ikuti dari itu saja. Sepertinya sudah cukup menjawab pertanyaan dari Ibu Monica tadi. Melanjutkan untuk ini dokter, metilprednisolon, kan warga kita ini sering nih dok, kalau misalkan radang sedikit langsung ke apotek beli metilprednisolon sendiri. Mungkin bisa dijelaskan sekalian bagaimana efek penggunaan metilprednisolon pada musim pandemi seperti ini, dan apakah nanti efeknya seperti apa ke masing-masing individunya dokter? Oh ya, ya prinsipnya gini. Untuk screening pemberian COVID itu kita kan pertimbangan ada beberapa dengan kondisi komorbid, dan salah satunya juga konsumsi obat rutin. Nah, obat rutin itu akan dievaluasi apakah ini ke arah imunosupresan atau yang kira-kira mengganggu terhadap efektivitas atau keberhasilan program vaksin. Nah, salah satunya memang metilpred ini dijual bebas itu juga menjadi satu catatan. Jadi oh enggak apa-apa, misalnya ada masyarakat yang seperti itu, yang paling penting saya tekankan adalah jujur. Jadi ketika jenengan mau divaksin, jangan menutupi kondisi, oh saya ini suka linu-linu, suka minum metilpred, kalau nggak minum metilpred, linu-linunya kambuh. Itu sampaikan saja. Jangan ditutup-tutupi, misalnya ditanya, oh ada konsumsi obat rutin apa? Nggak ada, padahal setiap hari minum. Nah, itu ada resiko nanti menurunkan. Nah, prinsipnya jangan takut apa yang dijatahkan ke jenengan untuk vaksin. Wah, jangan-jangan ini kalau saya ditunda besok saya kehabisan. Enggak. Jadi prinsipnya itu tadi saya bilang, ketersediaan dari pemerintah itu sudah dipastikan cukup untuk memenuhi herd immunity. Jadi setiap yang dijadwalkan itu kalau toh misalnya sekarang ditunda, besok waktu ditunda itu sudah terjamin ketersediaannya untuk menggantikan. Nah, jadi saya harapkan untuk masyarakat yang suka minum obat rutin tanpa resep itu sebaiknya dikonfirmasikan ke dokter screeningnya, disampaikan lengkap. Oh ini saya konsumsi ini dok. Nah, nanti dari dokternya pasti akan mengarahkan juga. Oh ini sebaiknya karena ibu dalam 2 minggu terakhir minum rutin obat imunosupresan, harus konsultasi dengan dokter spesialis ahli dulu. Nah, nanti kalau sudah ada surat rekomendasi dari dokter penyakit dalam, baru nanti dijadwalkan untuk vaksinnya. Berarti pada dasarnya adalah penggunaan obat itu lebih baik dari pertimbangan dokter yang menanganinya dokter medis. Jadi tidak membeli asal-asalan, baik untuk metilprednisolon ataupun jenis obat antibiotik apapun. Yeah. Ini sudah memasuki tepat jam 4 dokter, kita
Mungkin sambil menunggu 5 menit, mungkin Oh iya, ada pertanyaan lagi. monggo. Mungkin ada pertanyaan Mungkin, lagi. ya dokter, mungkin sambil saya yang bertanya dokter, nggih. Misalkan dokter, ada yang pasien merasa bahwa saya tuh sudah pernah sakit COVID atau apa, atau saya tuh kebal COVID sudah, dokter. Terus dia kemana-mana nggak pernah pakai masker, ngoten nggih. Bagaimana kita mengedukasi sebagai awam, saya sebagai awam bukan sebagai petugas medis, untuk menyampaikan ke mereka seperti apa sih harusnya, ngoten dok, yang tidak menyakiti hati tapi berdasarkan teori yang tepat, dokter. Oh ya, jadi saya sampaikan perumpamaan gini ya. Sakit ini kan kita sifatnya bukan ke personal, ya toh. Sakit ini adalah sifatnya komunal atau komunitas. Jadi ketika ada satu orang yang ngeyel, itu dia meresikokan ke orang lain yang bisa menyebabkan orang itu sakit bahkan sampai meninggal. Nah, artinya di situ kan timbul dosa tuh. Nah, ini misalnya seperti itu kan dosa. Itu sama aja misalnya teori kita misalnya petani. Nah, petani itu kan kenapa mereka ada masa waktunya? Ada masa waktu ini untuk tanam, ini untuk panen, ini untuk anu, kan dilakukan bersamaan, itu kan sebenarnya ada tujuannya. Nah, contoh misalnya ada satu petani atau dua petani ngeyel nih, yang lain masa panen, dia masa tanam. Nah, akhirnya apa? Hama tikus yang tadinya dia pas datang pas panen ada, nah dia lompat lagi ke tempat yang berikutnya. Jadi itu akan membuat kontinuitas hama. Jadi hamanya akan terus gitu aja. Jadi sebenarnya kita juga penting juga mengingatkan, nah itu satu pentingnya ketika misalnya satu instansi di tempat saya nih, atau di tempat jenengan, nah, itu semua yang lain sudah ikut vaksin, tapi ada satu orang yang menolak. Nah sebenarnya satu orang yang menolak itu meresikokan jenengan satu instansi semuanya itu. Jadi sebenarnya kewajiban dalam satu instansi untuk mengingatkan orang yang ngeyel itu, bahwasanya kalau dia itu ngeyel, ada resiko dia itu malah jadi media untuk vaksin itu berevolusi, bermutasi. Jadi ketika tadinya mau kena yang ini, dia sudah misalnya kena ke saya nih, saya sudah vaksin, udah ada kekebalan, vaksinnya ada yang nggak mati, tapi ke orang lain. Nah dia kan ada data genetik, sudah kenal nih terhadap ini orang tadi membentuk antibodi terhadap saya. Dia pindah lagi ke orang lain yang nggak ada kekebalan. Nah, ketika nggak ada kekebalan, ketika orang yang kena tadi ke arah yang punya kekebalan, virus itu dia akan fokus memerangi terhadap antibodinya. Dia tidak berpikir untuk corone replikasi, corone evolusi. Tapi ketika dia menular ke orang yang tidak punya kekebalan, dia sudah mengingat, wah aku ingin melawan orang ngono antibodi kan aku kalah ya. Nah di tempat yang inang yang cocok, dia nggak punya kekebalan, nah dia berpikir, kemarin itu dia bawa tembak, ya wes aku bawa tameng. Dia akan membentuk mutasi dan akhirnya apa? Ada resiko karena hanya satu orang yang tidak mau divaksin itu tadi berkembang menjadi virus COVID yang upgrade nih, wis koyo di sekolah gitu malah. Mau nih orang nggawa tameng, saiki nggawa tameng. Nah akhirnya apa? Ada kemarin yang di Brasil, temuannya ada yang dia berevolusi menghindari antibodi. Nah artinya apa? Kalau kamu nggak mau vaksin itu sebenarnya meresikokan masyarakat sekitarmu, lingkungan sekitarmu, keluargamu. Dan misalnya itu orang-orang itu menjadi sakit, ya itu jadi dosa jariah nanti. Nah dibalik lagi, dengan jenengan vaksin, saya mau divaksin, saya takut jarum ini. Nah tapi jenengan melaksanakan vaksin. Nah, dengan divaksin itu jenengan mencegah menjadi media virus untuk menjadi inang yang revolusi atau berkembang biak lebih banyak. Artinya jenengan mencegah meresikokan masyarakat atau lingkungan kerja jenengan atau lingkungan keluarga jenengan dari resiko terpapar. Nah, itu juga menjadi amal jariah jenengan. Nah, jadi kita pendekatan dari
dari apa sisi selain apa Medis juga selain keagamaan, itu juga Bapak selain berarti. keagamaan ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, dokter, dari Mbak Lucy Andriani. Dokter, kalau untuk vaksin COVID-19 ini apakah bisa melindungi seumur hidup atau perlu rutin melakukan vaksinasi, misalkan setahun sekali seperti vaksin influenza? Nah, untuk vaksin COVID sendiri itu belum ada rekomendasi dari ahli ataupun penelitiannya ini bertahan berapa lama. Jadi kita untuk itu saya belum bisa menjawab karena ahlinya pun belum bisa menjawab. Jadi Karena untuk rekomendasi sekarang penelitiannya memang masih berjalan apa enggak, dok? ya penelitian sekarang adalah 2 kali disuntik. Nanti ada evaluasi lagi dari penelitian yang ada dari para ahli. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun atau berapa. Nanti kita ngikutin aja rekomendasi dari ahli. Pasti itu akan diupdate terus kok. Tenang saja. Demikian Mbak Lucy untuk jawaban dari Dr. Kunto. Ini pertanyaan lagi dari Ibu Monica Muaslimah, dokter. Dokter, untuk penderita GERD itu bagaimana ya, dok, untuk pemberian vaksin COVID sendiri? Ya, untuk penderita GERD atau yang GERD itu tidak menjadi kontraindikasi. Nah, tapi prinsipnya sama seperti tadi loh. Ketika misalnya sakit apapun jenengan, ketika jenengan ragu dengan kondisi jenengan, misalnya, saya ada tonsil besar, terus ada polip besar, ada apa glaukoma, ada macam-macam. Ketika Anda ragu, konsultasikanlah dengan dokter spesialis pengampu Anda. Jadi misalnya Anda ada sakit GERD, ragu nih, saya boleh enggak? Monggo silahkan ke dokter spesialis penyakit dalam yang mengampun jenengan. Saya ada glaukoma nih, monggo ke spesialis mata pengampun jenengan. Kalau dari dokter spesialisnya memberikan rekomendasi, cus berangkat vaksin. Begitu ya dari Mbak Monica. Jadi intinya pada prinsipnya adalah penyakit apapun jika tidak yakin dan baru saja terjadi atau akut sifatnya, lebih baik dikonsulkan terlebih dahulu dan mendapatkan surat keterangan rekomendasi. Ya, prinsipnya yang kontraindikasi absolut itu hanyalah 1, alergi terhadap bahan vaksin, yang kedua imunosupresi autoimun yang dia bawaan, bukan yang didapat. Nah, kontraindikasi absolutnya 2 itu. Kalau yang lain asal ada rekomendasi dari ahli, misalnya tadi imunodefisiensi yang akut yang atau didapat karena HIV, itu asal ada rekomendasi dari dokter ahlinya boleh, monggo saja. Mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan dari para rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan ini. Ini ada pertanyaan yang terakhir dari saudara Dojin 7. Untuk vaksinasi mandiri di klinik Anda, untuk vaksinasi mandiri bisa di klinik Anda enggak? Ya, jadi sudah dijawab dari Dr. Kunto tadi ya, bahwa untuk vaksinasi COVID masih dari program pemerintah, jadi belum ada yang pihak swasta, baik di klinik Raisa maupun di corner-cornernya, ataupun tempat lain, ya dokter ya? Ya, kalau untuk mandiri belum. Mudah-mudahan cukup menjawab semua pertanyaan dari para rekan semua yang sudah menyimak dari awal. Ya. Karena mungkin sudah melewati waktunya, dokter, kita cukupkan sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Kunto Budi Santoso yang sudah menjadi narasumber kami sore ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah juga, dokter, untuk ilmu yang sudah diberikan. Untuk rekan-rekan semua yang masih ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan di kolom chat di DM kami, ataupun bisa langsung ke kontak kami di WA. Nanti akan kami bantu menjawabnya. Sekian dari live IG Corner Raisa Group, dari Corner Wonosari Dr. Kunto Budi Santoso, dan saya Dr. Sinta dari Center Raisa Group mengucapkan terima kasih sudah menyimak IG Live ini.
Monggo Dokter Kunto, terima kasih Jadi, sudah bisa aku sangat menyampaikan itu. membantu pemahaman di masyarakat. Prinsipnya jangan takut divaksin karena vaksin itu memberi manfaat baik untuk Anda pribadi, untuk melindungi keluarga jenengan, untuk ke masyarakat, kesuksesan kita untuk mengeliminasi atau eradikasi dari infeksi COVID. Jadi dengan melaksanakan vaksin COVID itu sendiri manfaatnya sangat banyak, baik dari sisi pribadi, keluarga, masyarakat, dan juga secara amal pun ternyata ada amal jariah di dalamnya. Ya, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian IG Live kami. Intinya vaksin itu aman, jadi kita harus mengambil hak kita dan kita juga wajib melakukannya karena untuk menghindari tadi Dokter Kunto menyampaikan bahwa dosa jariah jika tidak menerima vaksinnya ngoten gitu nggih. Oke, baiklah selamat divaksin amal jariah, nggak divaksin resiko dosa jariah. Demikian dari kami. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Dokter Kunto kepada yang sudah menyimak juga. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dokter Sinta. Nggih, sami-sami.